ini dengan NIM 20022770022. Saya mahasiswa di 3 Kebidanan, Stikes Muhammadiyah Ciamis tingkat 2. Selamat siang Ibu, silahkan duduk Bu. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Nama saya Rida. Usia Ibu berapa Bu? Umur saya 27 tahun Bu. Alamat di mana? Saya dari Banjarsari. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Dan, saya mau KB, tapi saya suka lupa kalau misalnya memakai KB obat atau KB suntik. Jadi saya mau coba implan Bu Dan. KB implan ya Bu. Sebelumnya Ibu pernah mendiskusikan dengan suami, keluarga atau teman Bu? Saya cuma dapat informasi dari teman aja Bu Bidan. Saya belum bilang ke suami. Kira-kira keluarga atau suami Ibu akan menyetujui keputusan Ibu atau tidak? Kira-kira setuju kali ya Bu Bidan, soalnya biasanya suami memang ikut saya sih. Kalau misalnya tidak, apakah Ibu akan melanjutkan akan ber-KB implan? Saya sih maunya tetap lanjut Bu Bidan, soalnya saya suka lupa jadwal minum KB obat atau KB suntik. Jadi saya mau yang jangka panjang Bu Bidan. Jadi kalau memakai KB implan itu gimana aja Bu Bidan? Itu KB implan ini, KB atau KB susuk ini yang dipakai di lengan ya Bu ya, untuk mencegah kehamilan. KB implan itu terbuat dari karet ya Bu, semacam karet lunak yang berisi hormon levonorgestrel. Metode kontrasepsi KB ini bertahan 3-5 tahun ya Bu. Ada jenis-jenis KB implan ini, ada yang terdiri dari 6 kapsul, terdiri dari 1 batang putih lentur, dan terdiri dari 2 batang yang berisi 75 mg levonorgestrel itu. Jadi ada 3 jenis. Ada beberapa keuntungan pemakaian ya Bu. Yang pertama, bekerja sangat cepat, sekitar 24 jam setelah pemasangan. Terus pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Jadi kalau misalnya Ibu mau mencabut implan, kecepatan kesuburan rahim Ibu itu bisa berlangsung cepat ya Bu. Terus perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun. Jadi yang saya tadi sebutkan ya Bu, pemakaiannya 3-5 tahun. Tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Jadi karena dipakainya di lengan ya Bu, jadi Ibu tidak usah pemeriksaan ke dalam vagina Ibu. Terus bebas estrogen, tidak mengganggu kegiatan senggama. Jadi tidak ada yang menghalangi ya Bu, tidak merepotkan Ibu juga karena dipasangnya juga di tangan ya Bu. Jadi ya tingkat proteksi yang berkesinambungan, bisa dicabut setiap saat sesuai kebutuhan. Misalkan Ibu sudah tidak mau memakai KB implan, Ibu bisa dicabut kapan saja ya Bu. Bila ada keluhan juga, Ibu tidak harus jauh-jauh ke rumah sakit Bu. Ibu hanya perlu ke klinik untuk menyampaikan keluhan Ibu. Tidak mengganggu produksi ASI juga bila Ibu mempunyai bayi ya Bu ya. Terus mengurangi nyeri haid dan jumlah darah haid. Misalkan kalau Ibu sering sakit perut ya sebelum haid juga, itu bisa mengurangi sakit perut itu. Terus mengurangi anemia atau darah rendah jika Ibu punya ya Bu. Melindungi terjadinya kanker. Gitu ya Bu Bidan. Kalau misalnya kerugiannya gimana?
beberapa kerugian ya Bu dalam pemasangan implan. Tidak memberikan efek protektif terhadap penyakit menular seksual termasuk AIDS. Jadi walaupun ibu memakai implan, tapi ibu misalkan bergonta-ganti pasangan gitu, jadi tidak ada kemungkinan bahwa ibu tidak terserang AIDS. Selanjutnya membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. Alat kontrasepsi juga tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi ini sesuai keinginan. Bila ibu ingin memberhentikan pemakaian gitu Bu, jadi ibu harus ke klinik dulu gitu, jadi tidak bisa mencabut sendiri, harus pergi ke fasilitas kesehatan. Secara kosmetik, susuk yang implan jenis Norplan dapat terlihat dari luar, jadi menonjol gitu Bu. Selanjutnya terjadi perubahan pola darah haid, meningkatnya jumlah darah, terus terjadinya bercak darah waktu haid itu beberapa bulan ya Bu, bahkan bisa tahun. Kalau waktu pemasangannya kapan ya Bu bidan kira-kira? Untuk saat pemasangan implan ya Bu, ibu bisa setiap hari kedua sampai 7 siklus haid, dan setelah pemasangan selama 7 hari tidak boleh melakukan senggema ya Bu ya, atau bisa memakai metode lain, contohnya memakai kondom terlebih dahulu 1-7 hari setelah abortus. Ibu juga bisa memasang alat kontrasepsi implan ini 6 minggu setelah melahirkan dan telah terjadi haid kembali ya Bu, menyusui setelah pemasangan. Ibu tidak perlu memakai metode lain selama 7 hari. Kalau belum haid bisa dipasang setiap saat ya Bu, kalau ibu mau yakin bahwa ibu tidak hamil, bahwa ibu sedang tidak hamil. Setelah dipasang, ibu tidak boleh melakukan senggema selama 7 hari, atau yang saya sebutkan tadi ya Bu, memakai metode lain dulu seperti kondom. Ibu pernah memakai KB suntik. Kalau memakai KB suntik, ibu bisa melanjutkan pemasangan KB implan ini saat jadwal suntikan berikutnya Bu. Ibu jangan khawatir untuk tingkat kesuburan karena setelah pencabutan KB implan, tingkat kesuburannya kembali dengan cepat Ibu. Baik Bu bidan, terima kasih informasinya. Kalau begitu ya nanti saya diskusikan dulu ya Bu bidan sama suami juga. Baik Bu bidan, terima kasih. Kalau begitu saya pulang terlebih dahulu.